Kalau Lita itu sudah punya pacar, tapi Lita mendua, sadar nggak? Sadar. Padahal saya juga tidak memberi feedback apapun kepada dia, cuma nemenin jalan, cuma. Maaf, saya potong sedikit. Iya. Memberikan kebutuhan secara batin? No. Belum ya saat itu ya? Iya. Halo teman-teman petua kehidupan, kali ini Ayah hadir kembali. Ayah kali ini berusaha menghadirkan suatu tema yang berbeda. Setelah dari beberapa episode sebelumnya Ayah menghadirkan tema tentang bagaimana gerakan G30 SPKI dan Gerwani. Kalau kali ini Ayah menghadirkan suatu tema yang mungkin teman-teman sudah pernah mendengar istilah pelakor. Kali ini Ayah menghadirkan narasumber yang sudah anggap Ayah sebagai anak sendiri. Narasumber kita kali ini dia pernah mengalami kalau orang mengatakan sebetulnya dia pada posisi pelakor sih, tapi sebetulnya kita nggak bisa menjustisnya. Seorang yang menjadi pelakor itu harus selalu negatif. Baiklah, seperti apa pengalamannya, lika-likunya, jatuh bangunnya, kebahagiaannya, isak tangisnya, suka dukanya menjadi pelakor. Kali ini narasumber kita panggil saja seperti anak ayah sendiri, namanya Lita. Halo Lita. Iya ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ayah sehat? Sehat, alhamdulillah. Sempat drop sebetulnya sih dalam beberapa hari ini. Ya, cuma karena memang kita sudah terjadwalkan ya, kita harus menyapa teman-teman di rumah. Demi Lita ya? Betul. Kapan hari saya sempat mendengar pengalaman yang sangat menarik ya dari pengalaman Lita sebelumnya ya. Ya, Ayah penasaran betul karena istilah pelakor ini sendiri sudah sangat familiar di masyarakat. Betul. Dan mungkin ada beberapa yang pernah ngalami. Dan cuma dalam hal ini kita tidak ingin berusaha memberikan suatu statement apakah ini negatif atau positif. Yang pasti kita harus mendengarkan bagaimana pengalaman Lita sebagai seorang pelakor, bagaimana dia bisa menjalani, apakah dia menjalani secara sadar atau suatu kekhilafan atau karena ketidaktahuannya dia sebagai seorang pelakor. Mungkin teman-teman di rumah juga penasaran Lita. Ya, Lita mengalami peristiwa itu pada saat kelas berapa kalau boleh saya tahu? Masih belia sih ya, masih kecil ya, belum sebesar ini. Tapi sebelum itu Lita bukan tidak menyalahkan atau membenarkan pihak manapun ya. Betul. Dan kita di jalur netral aja ya. Betul, iya. Kalau itu masih SMP Ayah. Masih SMP ya. Tapi pada saat SMP itu Lita sudah ya mungkin sudah puber ya, sudah merasakan bagaimana itu jatuh cinta ya. Betul. Cinta monyet sih kala itu, tapi diteruskan kok bukan monyet lagi ya. Ternyata lebih ke hati, akhirnya berujung sakit hati kayak gitu sih ya. Sebetulnya kalau menurut pemandangan Ayah sendiri itu untuk sebuah kata-kata cinta monyet itu sendiri apa ya? Ya sebetulnya sudah merasakan cinta ya. Iya, mungkin karena memang cinta di awal-awal baru merasakan seperti itu ya. Cuma pada saat itu benar ini saya penasaran sekali ya teman-teman ya. Pada saat dia SMP dia sudah merasakan cinta monyet dan kalau boleh saya tahu pada saat itu sebetulnya Lita sudah memiliki seorang pacar ya. Iya, saat itu punya pacar Lita, sepantaran, cuma beda berapa tahun aja, tapi sepantaran ya. Sepantaran ya. Betul. Satu sekolahan. Beda sekolah. Oh, beda sekolahan. Begitu beda sekolah. Ya. Kemudian sudah lama ya jalannya. Jalannya udah lama. Dia SMA ya. Jadi saya SMP, pacar itu SMA, tapi dikit banget. Dia kelas 1, aku kelas 2 SMP. 2 tahun aja. 2 tahun ya. Baik. Sebetulnya pada saat itu kalian cocok banget ya. Cocok banget, udah sayang, tapi nggak tahu itu sayang cinta monyet atau enggak. Kala itu pertama awalnya,
sebenarnya cinta monyet dulu deh sepertinya ya. Akhirnya ujung-ujungnya semakin iya. Iya, memang cinta itu kata orang anugerah ya. Iya. Betul ya, asal pada tempatnya dan benar. Betul. Kan seperti itu. Tapi tampaknya kita ada pelajaran pengalaman seperti ini, kita nggak akan pernah bisa belajar untuk lebih baik lagi kan. Betul. Baik Lita, berawal dari Lita punya pacar satu angkatan. Kemudian bagaimana Lita bisa, tadi yang seperti tema kita sebagai pelakor, bagaimana Lita ini kok bisa memiliki seorang pacar yang dalam tanda kutip dia sudah beristri. Iya, mungkin mungkin awalnya dari mana? Apakah tiba-tiba ada yang telepon, main ke rumah, atau tiba-tiba SMS atau dan lain sebagainya, Lita? Iya, betul sekali Ayah. Dulu kan zaman-zamannya SMS-an ya. Jadi masih via SMS dan telepon. Belum ada WA ya zaman dulu. Iya, dan dulu kan SMS random gitu kan enak sekali ya dulu. Karena kayak nanggepi orang random kayak gitu-gitu kan. Banyak kenalan. Banyak kenalan. Saat itu dia random aja ngajak kenalan aku. Terus ya udah ngobrol biasa asik, akhirnya berujung ke ketemuan Ayah. Oh gitu. Iya. Pada saat itu Lita jalan sama, katakanlah pacar Lita yang kakak kelas tadi, anggap aja namanya Dedi. Iya. Baik. Terus masih jalan sama Dedi ya. Masih tapi jalan Lita sama Dedi. Ketemuan sama si cowok ini, cowok teman baru ini. Anggap aja namanya Sugeng ya. Iya. Baik. Namanya Sugeng ya. Akhirnya ketemuan sama Sugeng dengan segala karisma yang dia miliki dan semuanya dimiliki gitu ya, kayak dia itu dewasa banget, ngemong banget, terus dan segala kemewahan yang dimiliki dia saat itu. Soalnya kan Lita SMP ya saat itu, teman-teman Lita punya pacar paling ya jalannya naik motor berdua, terus naik sepeda berdua seperti itu. Tapi dia saat itu pakai mobil. Terus antar jemput Lita, terus ngajak jalan, ngajak main seperti itu dengan segala kemewahannya. Dan juga ngemongnya dia. Yang paling utama sih itu ya, dia bisa ngerangkul, bisa mengayomi gitu loh. Dan itu kan nyaman banget ya kalau itu ya. Apalagi anak kecil masih bocil banget saat itu. Ya udah akhirnya bucin juga sama dia. atau sebetulnya yang dibutuhkan Lita ini sosok seorang kebapaan ya. Lebih mencari bapak ya. Ya, saya penasaran seperti ini. Mungkin teman-teman di rumah juga mungkin penasaran ya. Lita sadar kalau Lita itu sudah punya pacar, tapi Lita mendua. Sadar nggak? Sadar ya. Tapi namanya pacaran dengan seangkatan itu berbeda. Cuma hahaha doang. Cuma obrolannya cuma sekitar besok main kemana, nanti kita jalan kemana gitu doang. Tapi kalau sama yang lebih dewasa itu pembahasannya tuh luas dan ke depan. Terus banyak solusi-solusi yang diberikan sama dia untuk aku gitu loh ya. Begitu ya. Jadi kalau mungkin cara komunikasinya juga sudah beda ya. Mungkin lebih bijaksana. Seperti itu. Mengayomi. Tahu udah saya sekarang. Ya. Pada saat itu Lita jalan sama dia. Lita juga masih mempertahankan saat jalan sama Sugeng. Lita masih mempertahankan di Dedi. Iya, si Dedi soalnya ganteng Ayah saat itu. Menang di fisiknya aja. Menang di fisik, ganteng banget. Ya. Jadi Lita nggak bisa memilih ganteng atau dua-duanya sama enaknya. Nakal banget ya anakmu ini. Iya, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Ini kita sekarang bukan ya teman-teman, mungkin bukan berusaha untuk mengadili atau menjustice seseorang. Ini adalah fakta pelajaran ya, fakta pengalaman yang ingin kita bagi sama teman-teman biar nanti nggak akan terulang kembali. Betul. Seperti itu ya. Jadi ketika Lita masih jalan sama si Dedi, Lita juga jalan sama si Om Sugeng ini ya. Sama Om ya. Sama Om Sugeng. Om Sugeng karena lebih dewasa ya. Begitu. Kemudian bagaimana cara mengatur waktunya Lita itu? Ya pastilah, saya jadi penasaran. Kalau dulu kan gampang banget ya, karena tidak ada story seperti zaman sekarang, tidak ada
sosial media seperti sekarang. Nggak seramai sekarang. Iya, jadi gampang banget mengatur waktunya. Nggak mudah terlacak. Iya, betul. Cuma SMS dan telepon. Betul. Gitu, ya udah. Kalau si Om Sugengnya itu kan bilangnya kan kuliah di luar kota ya. Jadi pengakuannya dia kuliah. Beliaunya itu kan jarang pulang ke kota Kediri. Sebetulnya jadi, dari cara fisik juga nggak terlalu tua-tua banget ya. Enggak, karena saya percaya soalnya dia kan bilangnya kuliah di luar. Jadi kan dia orang kuliah. Orang kuliah. Jadi kan nggak jauh banget sebenarnya. Jadi gitu. Dalam pemikirannya Lita itu dia tuh sosok yang lebih dewasa, kuliah dari keluarga yang cukup, jauh banget dengan si Dedi yang masih memiliki sifat anak sekolah ya, kekanaan seperti itu, dan materi juga masih menggantungkan orang tua. Betul. Seperti itu ya. Iya. Baik, jadi juga sempat menikmati sih ya saya itu kala itu. Jadi dari beberapa istilahnya beberapa kebutuhan sempat tercukupi juga ya. Ya entah itu apa ya. Rahasia ya ini. Ayah paham banget. Bukan berarti ayah pernah loh ya. ayah paham banget masalah materi kayak gitu. Betul. Karena memang dari beberapa teman ayah memang ada sih beberapa ya, sempat saya cerita sedikit memang juga ngalami seperti itu juga sih. Karena materi sih dalam tanda kutip itu. Tapi kalau ditanya kalau ayah ambil kesimpulan di sini sepertinya tidak hanya materi aja ya. Kebutuhan istilahnya batin juga ya, sifat kebapaan dan lain sebagainya. Betul. Itu ya. Kedewasaannya juga itu ya. Pendengar yang baik, memberi solusi yang baik, dia itu. Seperti itu ya. Mohon maaf Lita ya, kita sudah sama-sama dewasa ya, meskipun Lita saya anggap anak sendiri. Selama jalan sama si Om Sugeng ini cara memperlakukan Lita itu lebih banyak ke kebutuhan istilahnya materinya atau kebutuhan batinnya? Yang saya bingung ini cara memperlakukan dia ke Lita. Iya, yang saya bingung kenapa si Om Sugeng ini memilih gadis SMP yang masih lugu, masih belum tahu apa-apa. Apa yang diambil dari saya seperti itu loh. Apa keuntungannya Om Sugeng ini macari Lita gitu loh. Padahal saya juga tidak memberi feedback apapun kepada dia. Cuma nemenin jalan, maaf, saya potong sedikit. Iya. Memberikan kebutuhan secara batin? No. Belum ya seharusnya. Iya, soalnya memang selugu itu ayah, kelas 2 SMP. Apa maksudnya kalau saya mikir-mikir dia cari apa? Gitu ayah. Materi juga saya tidak terkuras, batin juga tidak kurang. Atau mungkin dia memang kesepian, pengen cari adik mungkin. Adik dalam tanda kutip ya. Tapi terlalu kecil banget. Kenapa gak cari SD ya sekalian? Jadi kalau ayah melihat di sini memang agak seru juga sih, karena Lita juga ada sedikit, ya mohon maaf ya, ada sedikit nakalnya karena harus bercabang 2. Itu aja sih. Kita terlepas loh ya dari Om Sugeng ini sudah nikah atau belum ya. Lita sempat berani juga loh ambil keputusan untuk jalan di dua orang ini gitu ya. Dan selama jalan itu nggak pernah ketahuan sama sekali ya. Nggak pernah ketahuan, tapi Lita sempat curiga ya, karena sempat Om Sugeng ini pakai motor dan menggunakan helm, dan si Dedi tadi juga menggunakan helm yang sama. Iya, tapi kan aku tidak berpikir panjang kala itu. Helm kan banyak di toko, banyak yang punya gitu. Jadi cuma berpikirnya Lita, loh si Sugeng sama si Dedi ini kok sama-sama helmnya kembar kan gitu ya. Apa mungkin sohipan ya kan ya, atau mungkin sempat kena, atau hanya kebetulan aja seperti itu ya. Iya. Bagaimana Lita mengatur itu? Mengatur waktunya? Kan Om Sugeng jarang di kota Kediri ayah. Oh gitu. Jadi saya aman. Setiap harinya sama si Dedi. Ya, jadi yang digandeng yang ganteng. Jadi frekuensinya sama si Om Sugeng ini kalau bisa dikatakan bisa sebulan hanya berapa kali aja? Iya, seminggu sekali mungkin cukup. Gitu. Sempat nggak sih si Om Dedi ketika ngajak Lita si Om Sugeng yang ngajak jalan Lita, si Dedinya sempat ngajak jalan juga, benturan gitu, terus Lita harus gimana cara ngelesnya?
Kayaknya aman deh ya. Jadi Belum aman pernah, waktu dulu aman sekali, iya. Dan secara sadar. Dan sadar ya. Terus pada saat Lita jalan sama Om Sugeng, iya. secara materi itu apakah Lita memang menginginkan, meminta, atau memang Om Sugeng sendiri yang berusaha memberikan apa sih kebutuhan kamu, menanyakan atau tanpa meminta pun dicukupi? Kalau secara materi. Tanpa meminta ya, karena kalau dibilang matre juga dulu belum ada sisi itu ya. Mau minta apa juga. SMP, masa minta buku tulis, kan nggak lucu kan ya. Berarti selama itu Lita ya asal jalan aja, aja, nyaman, tapi enjoy. bangga banget dijemput pakai mobil, diajak jalan. Ketika jalan berdua, apa yang dirasakan dalam hatinya Lita itu? Senang sekali nih, aku punya pacar kaya. Ya Allah. Nggak apa-apa pada saat itu kan ya. pada saat itu. Pada masih labil-labilnya. Gitu ya. Jadi gitu. Si Om Sugeng ini langsung membelikan apa yang Lita butuhkan, ngasih apa yang Lita butuhkan tanpa Lita meminta. Mendengarkan semuanya. Kalau yang si jadi pendengar yang baik. Betul. Ya. Kalau si Dedi, aku bercerita paling cuma ya udahlah dijalanin gitu aja. Tapi kan tidak ada titik temu. Betul. Karena ya maklum dah, karena hampir seusia ya. Betul. Jadi jam terbang pengalaman hidup pun juga jauh kalah sama Om Sugeng tadi. Jauh. Kemudian sempat nggak curiga bahwa Om Sugeng ini sebetulnya ternyata teman-teman Om Sugeng ini sudah berkeluarga, dan Lita sendiri ternyata di sini ndak sadar atau tidak mengetahui bahwa Om Sugeng ini sebetulnya sudah beristri. Sempat curiga nggak selama jalan dengan Om Sugeng ini? Nggak curiga sama sekali. Terus ya mungkin karena dia pandai berbicara, jadi Lita tuh melihat sosoknya tuh sempurna gitu loh ya. Apapun yang dia bilang, Lita iya aja kayak gitu. Seperti itu. Juga ngajak jalan-jalan gitu ya. Bilangnya kuliah gitu. Begitu ya. Kemudian berapa lama Lita jalan itu sama Om Sugeng ini? Tidak sampai setahun. Tidak sampai setahun ya. Sampai suatu ketika. Iya. Bagaimana ceritanya ketika Lita mengetahui statusnya Om Sugeng ternyata sudah beristri dan sudah punya anak juga? Belum. Pada saat itu belum ya? Belum. Berarti masih pengantin baru kayaknya ya. Pengantin baru mungkin ya. Mungkin. Gitu ya. Kapan Lita tahu? Taunya dari mana Lita? Nah ini aneh lagi ya. Justru Lita tahu dari si Dedi. Kok bisa? Kaget dong Lita. Lita, kamu pacaran ya sama Om Sugeng? Wah, kok tahu? Padahal itu tertutup sekali kan Lita ini. Pokoknya udah pintar banget lah menyembunyikan bangkai ini ya. Tapi kok sampai. Gimana perasaan Lita pada saat itu ketika si Dedinya membuka masalah? Iya, makdek gitu ya. Langsung, aduh, apa nih? Terus aku mau mengelak, tapi dia bisa menyebutkan namanya. Aku tes kan. Kalau kamu tahu siapa namanya, dia bisa menyebutkan, menjelaskan ciri-cirinya. Wah, berarti beneran. Kok tahu kamu? Tapi gitu. Pada saat si Dedi ini membuka semua rahasia Lita, hubungan Lita dengan Om Sugeng ini, Lita sempat mengelak apa enggak? Karena dia sudah lolos uji, udah saya tanyain namanya, semuanya udah benar dan clear. Nggak bisa mengelak dong ya. Lita akhirnya udah Lita mengakui. Dan Lita mengakui salah. Iya. Langsung ke Dedi. Iya. Langsung ngaku salah. Itu waktu lewat SMS ya, SMS-an. Jadi itu pengakuannya lewat SMS. Dia tanyanya lewat SMS. Dedi membukanya semua lewat SMS. Betul. Dan Lita nggak enak hati, akhirnya pengen ngajak ketemu si Dedi. Mau ketemu si Dedinya. Saya langsung jemput bola.
aku kan tahu sekolah dia, datang ke sekolahnya di waktu jam pelajaran, jadinya pasti dia ada di situ kan. Aku ajak bolos saat itu, aku ajak keluar untuk ketemu Naomi perempuan istrinya Om Sugeng tadi ya. Iya. Dan ketika itu Dedi akhirnya mau. Iya. Dan ketika Lita diajak Dedi ke rumah perempuan si istrinya Om Sugeng tadi, boleh ayah tahu ternyata siapakah si perempuan itu, Lita? Ternyata si perempuan itu adalah kakak kandung pacar saya. Jadi istrinya Om Sugeng ini adalah kakak kandungnya Dedi. Iya, betul. Bagaimana perasaannya Lita pada saat itu? Sedih, ya campur aduk, kayak merasa bersalah gitu loh ya. Dia padahal perempuan kakak kandung dari pacar saya yang saya sayangi saat itu. Terus akhirnya kok saya menyakiti hatinya dengan merebut suaminya. Kan itu kan suatu hal yang tidak bagus ya. Akhirnya saya kaget, minta maaf lah sama Mbak itu. Mbak, saya minta maaf kok. Soalnya, tapi segala penjelasan apapun tetap salah dong, Lita. Tetap Lita pada posisi yang salah ya. Kita tetap pada posisi yang salah. Dan si Dedi pun terus memojokkan Lita dalam posisi yang salah atau berusaha membela Lita. Pada saat itu si Dedi sakit hati ya karena pacarnya selingkuh dengan kakak iparnya dan menyakiti hati kakak kandungnya juga gitu. Jadi si Dedi betul-betul lebih membela keluarganya. Betul. Lalu bagaimana reaksinya Dedi pada saat itu juga sama Lita? Sedang Lita sendiri kan masih sangat mencintai Dedi ya. Ya benci banget dong ya sama Lita. Siapa yang mau kakak kandungnya disakiti? Dan sedangkan yang menyakiti adalah pacarnya. Jadi dia diambang juga saat itu ya. Sedih. Sempat emosi juga. Iya, sempat emosi. Dia emosi ke kakak iparnya juga. Tapi kan nggak bisa diungkapkan karena dia mikir perasaan kakak kandungnya yang cewek. Dia harus menjaga perasaan kakak kandungnya juga. Betul. Pada saat Lita dipertemukan sama perempuan yang ternyata notabene adalah kakaknya Dedi, ya, kakak perempuan tadi. Om Sugengnya ada apa tidak? Nggak ada. Lalu bagaimana untuk klarifikasinya sama Om Sugeng? Di situ dia telepon Om Sugeng. Akhirnya, apa kamu kenal Lita? Om Sugeng nggak ngaku ya. Dia bilang, siapa Lita? Lita siapa? Padahal di situ jelas-jelas ya. Sudah ada 3 orang di situ dan tahu sama tahu, dan Om Sugeng masih mengelak siapa Lita. Padahal sudah menjalani hubungan dengan Lita. Dan setelah itu Om Sugeng nggak berusaha menemui Lita untuk menjelaskan? Tidak. Dengan gampangnya dia lempar lepas tangan, batu, sembunyi tangan ya. Padahal dia berbuat. Dan tidak mau tahu lagi keadaan Lita setelah itu seperti apa. Betul. Kemudian si Dedinya juga menjustis Lita dalam posisi yang salah. Betul. Dan si Dedinya tidak berusaha mempertahankan hubungan kalian? Enggak. Tidak ya. Ya udah, itu yang terus aku bilang sama mbaknya. Katakan Mbak Yeyen ya. Bilang, Mbak Yeyen, maafkan Lita. Misalkan Mbak Yeyen menyuruh Lita untuk putus sama suami sekarang juga, aku putus Mbak, karena saya memang nggak tahu. Tapi kalau putus, kalau itu ya putus sama adiknya sampean, aku nggak bisa, soalnya memang aku menyayangi. Sebetulnya cinta sebetulnya itu pada Dedi. Ya, saat itu aku cinta sama Dedi. Tapi karena keadaan ya, nggak mungkin aku balik sama Dedi, juga nggak mungkin sama siapa, Om Sugeng gitu. Terus endingnya mbaknya juga, yo gimana, tak serahkan sama adekku kayak gitu waktu itu.
adiknya pun juga nggak mau ya. Siapa yang mau balik sama aku yang menyakiti mbaknya, menyakiti perasaan keluarganya, betul, kakak kandungnya, dan akhirnya Dedi meninggalkan Lita. Meninggalkan secara fisik bahkan. Maksudnya? Secara fisik? Dia pergi keluar Jawa karena masalah ini ya. Karena masalah ini dia betul, pindah sekolah. Iya, supaya nggak milih Mbak, Mas atau Lita. Sejauh itu pengorbanan dia untuk menjaga keutuhan keluarganya, kakaknya. Betul, ya. Betul. Mungkin ini ya pelajaran yang berharga ya Lita ya. Kalau ayah ambil kesimpulan di sini memang di sisi lain Lita juga salah karena sudah berani mengambil dua jalan ya. Dimanapun juga harusnya namanya punya kekasih pasangan harusnya itu satu. Betul. Ya. Bagaimana juga bisa jadikan pelajaran juga ya. Mungkin Lita mau ada pesan-pesan untuk teman-teman di rumah, monggo dari pengalaman Lita. Atau mungkin pesan ke Dedi dimanapun juga mungkin Dedi melihat podcast ini, monggo. Sejak saat itu aku bertahun-tahun setelah itu Dedi, aku terus tetap menangisimu dan menyesali akan perbuatanku saat itu. Karena aku ngaku salah, itu perbuatanku yang salah karena aku mencintai orang lain selain kamu di waktu yang sama. Dan kesalahanku yang kedua adalah mencintai suami dari kakakmu kala itu. Tapi jujur itu adalah sesuatu yang hilaf kala itu. Tapi setelahnya aku bahkan susah untuk melupakanmu bahkan setelah kejadian itu. 2-3 tahun aku belum bisa lepas dari kejadian itu, Dedi. Jadi kalau mungkin kamu menonton podcast ini sekarang, Lita mengucapkan minta maaf dan titip pesan minta maaf juga kepada kakak pun juga kakak iparmu. Terima kasih. Dan mungkin saya tambahkan sebagai bukti sampai hari ini pun Lita masih menjaga kesetiaan itu ya Lita ya. Untuk Dedi ya. Berusaha menjaga kesendirian. Baik teman-teman petuah kehidupan di rumah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalamannya Lita. Intinya ketika kita memiliki hubungan baik dalam segi kekasih pasangan ataupun yang sudah resmi suami istri, harusnya alangkah lebih baiknya kita menjaga kesetiaan dan pernah sekali-kali pun untuk mendua, karena hukum karma itu pasti ada. Ayah tutup di sini petuah kehidupan kali ini bersama Lita sebagai narasumber kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.